Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Syatari, NPM 2211-2006. Ingin mengerjakan ujian akhir sekolah atau UAS mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Tri Mayasari, MPD. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas tentang mempresentasikan atau memperagakan sebuah metode pembelajaran yang akan saya paparkan melalui video singkat ini. Jadi metode yang akan saya ambil adalah sesuai dengan materi makalah saya, yaitu tentang TCL atau Teacher Center Learning. Nah, yang mana nanti akan saya jabarkan sesuai dengan apa yang saya tulis di makalah saya, seperti itu. Oke, yang pertama dari pengertian dulu, apa sih TCL itu? Nah, jadi TCL itu Teacher Center merupakan suatu pengajaran di mana guru menggunakan pengajaran secara langsung atau direct instruction, ya, dan terstruktur dengan arahan dan kendali dirinya pribadi. Nah, dalam hal ini guru memaksimalisasi waktu yang digunakan pada murid untuk tugas-tugas akademik, seperti itu. Nah, dari TCL ini itu juga dapat dijelaskan sebuah sistem pembelajaran di mana guru atau dosen menjadi pusat dari kegiatan belajar, ya, dari kegiatan belajar mengajar atau yang biasa kita sebut dengan KBM, sehingga terjadi komunikasi satu arah atau yang biasa disebut dengan monolog. Jadi yang ngejelasin materi sistem pembelajarannya itu berpusat pada guru atau dosennya, seperti itu. Nah, untuk model-model pembelajaran dari TCL ini, yang pertama itu ada presentasi dan penjelasan atau semacam seperti ceramah gitu ya. Karena kan yang namanya kalau orang ceramah kan sangat minim terjadinya dialog gitu ya, atau pertanyaan dan jawaban, ya, tanya jawab. Jadi memang ketika kita menggunakan metode TCL ini ya hanya sekedar saya menyampaikan ilmu, saya mempresentasikan materi yang saya ajarkan di papan tulis, ataupun mungkin biasanya saya pakai proyektor, ya, pakai proyektor menjelaskan materinya lewat gambar-gambar sehingga ya cukup menarik perhatian anak-anak sehingga tidak menjadikan mereka terlalu bosan, ya. Karena memang kelemahan dari Teacher Center Learning ini itu lemah karena hanya mendengarkan dari penjelasan seorang guru ataupun dosen tersebut, seperti itu, ya. Jadi yang pertama itu menggunakan presentasi dan penjelasan atau ceramah. Yang kedua itu pembelajaran secara langsung, yang mana gaya mengajar guru itu terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran pada seluruh kelas. Jadi diberikan tugas, kemudian nanti guru berkeliling, ya, saya seperti itu biasanya menjelaskan cara-cara pengerjaannya, kemudian diberikan tugasnya kepada anak-anak, dan ketika anak-anak mengerjakan, ketika ada kesulitan ataupun kebingungan, saya sampaikan, ya, saya samperin gitu, saya samperin, ditanya pusingnya di mana, bingungnya di mana. Nanti ketika mereka menjelaskan, oh ternyata saya kurang paham ini Pak, saya kurang paham ini Bu. Dari situ ada pembelajaran secara langsung, yang disampaikan oleh gurunya. Gitu. Kemudian yang ketiga ada pengajaran konsep, yang mana pengajaran konsep ini guru dapat membantu siswa untuk memperoleh dan mengembangkan konsep-konsep dasar yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang lebih lanjut dan pemikiran tingkat tinggi. Jadi semacam kayak gurunya itu mempresentasikan tujuan dari pembelajarannya, kemudian memberikan masukan baik explain atau non example, baik example maupun non example gitu ya. Kemudian menguji pencapaian dari apa yang dipaparkan, sebuah konsepnya, dan terakhir menganalisis proses berpikir siswa. Nah, ini biasanya saya terapkan itu ketika saya saat ini menjadi pembimbing OSIS. Itu kan ketika ada sebuah agenda, nah kemudian dijelasin ini konsepnya seperti ini, kemudian apa yang akan kita lakukan kegiatan seperti ini, nanti biar mereka yang mengerjakannya, seperti itu. Nah, nanti dari sana baru ya kita kembali lagi ke pembelajaran yang secara langsungnya. Jadi sambil mereka mengerjakan tugasnya di OSIS, mereka juga belajar secara langsung, seperti
seperti itu. Dan ketika mereka bingung, mereka bertanya. Nah, kemudian dari strategi pembelajaran teacher center ini ada 3 hal. Ya, yang pertama advance organizer atau teknik pengajaran dengan membuat kerangka pelajaran, di mana itu mengorientasikan murid dari materi sebelumnya untuk diajarkan seperti itu. Kemudian expository advance organizer itu pengetahuan baru yang diberikan kepada murid yang akan mengorientasikan mereka ke pelajaran yang akan datang. Jadi semacam kayak opener gitulah, kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke materi ini dipaparin dulu jelas ini, kayak semacam kodimah gitulah ya. Kemudian comparative assessment organizer itu memperkenalkan materi baru dengan mengaitkannya dengan apa yang sudah diketahui murid dan apa yang akan dipelajari. Jadi semacam pemantik, ya, semacam pemantik ya. Kita ini bakal belajar ini loh. Nah, diambil dari sebelumnya kayak mengisahkan sesuatu hal ataupun kejadian tragedi. Nah, dari situ baru masuk ke penjelasan materinya seperti itu. Nah, kemudian dari strategi yang lain itu ada melakukan pengajaran, penjelasan dan demonstrasi, yang mana pengajaran dipaparkan secara langsung ya, sesuai dengan materi sebelumnya. Tadi saya bilang secara penjelasan presentasi atau ceramah gitu kan. Nah, kemudian nanti mendemonstrasikannya ya, guru aktif ada guru aktif untuk melakukan pendekatan pengajaran secara langsung. Kemudian mengajukan pertanyaan dan diskusi. Ya, jadi setelah mempelajari hal yang dipaparkan, diberikan materi tentang apa, kemudian mengajukan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan anak-anak, gitu kan? Kemudian apakah ada diskusi terkait pembahasan atau materi yang kita pelajari hari ini, seperti itu. Kemudian melaksanakan mastery learning. Jadi mastery learning ini itu pembelajaran dengan penguasaan materi ya, yang bergerak dari satu konsep atau topik secara menyeluruh sebelum pindah ke topik yang lebih sulit ya. Jadi kita harus menyelesaikan masalah ini dulu nih, harus dikuasai dulu materinya nih. Nanti ada materi yang sebetulnya bersambung dengan materi yang sebelumnya. Nah, itu kita harus menguasai dulu baru bisa melanjutkan ke pembelajaran yang topik lainnya yang akan dibahas seperti itu. Kemudian diantaranya juga kita ada penugasan secara langsung seperti penjabaran yang saya jelaskan tadi, itu mengerjakan tugas atau sheet work ya, langsung di kelas seperti itu. Jadi guru atau dosen minta murid untuk belajar sendiri di bangku mereka kayak gitu. Jadi kayak misalnya buku cetak, coba dibuka halaman 26, silakan pelajarin rumusnya, kemudian nanti dikerjakan soalnya 1-5 seperti itu. Nah, jika ada yang bertanya tidak kurang jelas, ya boleh bertanya seperti itu. Dan yang terakhir itu mengerjakan PR atau pembelajaran rumah. Jadi memberikan tugas-tugas ya, materi-materi yang sudah diajarkan dengan modifikasi yang lebih lanjut, kemudian disuruh anak-anak mengerjakannya di rumah seperti itu ya. Jadi itulah beberapa hal yang saya paparkan dalam materi makalah saya, yang kemudian menjadikan materi saya ini sebuah tugas untuk mengerjakan UAS. Apabila ada salah kata, mungkin salah pembahasan ataupun salah ilmu materi yang saya tulis dan saya paparkan dalam video ini, saya mohon maaf, butuh koreksian dan kritik serta saran yang baik daripada penonton semua, khususnya kepada dosen pembimbing saya, Ibu Terima ya. Dan mungkin terakhir menutup, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.